Salam Andrologi. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Dr. Seso di kelas Andrologi. Kali ini saya ada di Esko Cafe di Yogyakarta. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk absen dengan cara subscribe kelas Andrologi dan nyalakan lonceng notifikasi. Udah atau belum? Ayo buruan. Dan ikutin kelas ini sampai selesai, karena nanti di akhir akan saya absen dulu. Kali ini nggak seperti biasanya, saya nggak sendiri. Saya kedatangan tamu istimewa, dokter objek, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kita akan bicara mengenai promil pada wanita. Apa aja yuk? Halo dokter Okta. Dokter Seso, waduh, ini jarang-jarang nih diundang nih. Gimana dok, sehat? Alhamdulillah sehat, sip. Oke, sibuk apa aja nih dok? Sibuk menangani pandemi kalau sekarang. Oh, menangani pandemi. Oke, kenalan dulu ya dok ya. Oke. Dokter Octavianus Wahyu. Ya. Praktek di mana aja dok? Saya mainly di RSUD Wates, ya. Terus kemudian di kayak Sadewa, di Sadewa IVF Center juga kan. Iya, barengan kita. Oke, ya. Berkaitan dengan program. Iya, program hamil, betul. Betul ya. Biasanya saya Ya. dapatnya limpahan dari dokter. Nah, betul. Kalau ada yang bermasalah bapaknya, kita limpahkan ke dokter Seso. Oke dok, pertanyaannya gini. Kira-kira ini banyak yang nanya. Sejak kapan sih kita wajib memeriksakan kesuburan kita? Oke. Kalau dari segi wanita nih. Ya, jadi gini, kalau pasangan suami istri itu kemudian dia sudah 1 tahun menikah, sudah berhubungan seksual dengan teratur, artinya 3 kali dalam 1 minggu, tanpa alat kontrasepsi, dan ternyata belum hamil-hamil juga, itulah dia tanda harus segera memeriksakan kesuburannya. Artinya pasti ada kendala. Nah, karena peluang untuk hamil pada pasangan yang subur ini itu 80%. Kalau dia nggak dapat 80%, berarti ada masalah. Nah, itu yang harus diperiksa. Dok, berarti 1 tahun ya? Iya. Nah, kalau misalnya, saya belum nikah, boleh nggak sih saya periksakan saya subur atau enggak? Wah, boleh dong. Ini artinya kita sudah masuk ke perencanaan. Oke, Bagaimana saya nanti merencanakan akan hamil? Apa yang harus saya persiapkan? Nomor 1 tentunya harus siap gizinya. Oke. Nah, jangan sampai ibu tadi anemia, atau ternyata punya diabetes, atau ternyata punya penyakit hipertiroid atau hipotiroid misalnya seperti itu, atau punya penyakit-penyakit infeksi tertentu, ya kan, penyakit menular seksual misalnya gitu kan. Nah, ini yang bisa melihatkan diri kita sendiri. Kita ada nggak ya resikonya misalnya, mungkin perilaku seksual dan kawan-kawan kan yang tahu kita sendiri. Oh ternyata ada, kita harus memeriksakan dulu sebelum kita sudah merencanakan kehamilan. Nantinya kita mau merencanakan akan hamil. Termasuk sekarang yang lagi ngetren itu pemeriksaan vitamin D. Nah, karena sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia itu defisiensi vitamin D. Meskipun kita berlimpah cahaya matahari. Kenapa? Karena perilakunya berubah nih kalau perempuan. Pakai sunblock, krim pagi, iya kan? Nah, lebih baik gosong ya dok. Gimana caranya dapat vitamin D tapi kulitnya kinclong kan gitu mestinya. Oke, gini dok, kalau misalnya kita misalnya saya ingin menikah gitu ya. Oke, saya ada faktor resiko nih. Kira-kira berapa lama sih saya perlu merencanakan itu? Artinya begini, paling tidak kita sebelum kita hamil, kita sudah tahu dulu kondisi kita bagaimana. Memang tidak semua pemeriksaan yang mengarah ke kesuburan bisa kita kerjakan. Jadi misalnya kita kalau sebelum menikah, kita nggak akan mungkin menjangkau bisa pemeriksaan saluran telurnya gimana. Paling kita hanya bisa meriksa kondisi rahimnya bagaimana. Ya, kemudian apakah siklus menstruasinya baik atau enggak, kemudian gizi. Nah, setelah dia nanti menikah, setelah itu dipersiapkan, pendasarnya bagus, nah nanti dia menikah, nanti baru kita follow up. Nah, gitu. Nah, bicara nih siklus menstruasi, Nah, itu kan jadi momok banyak nih. Betul. Yang belum menikah, dok, siklus menstruasi nggak teratur. Nah, boleh nggak dokter Okta kasih bocoran sedikit gimana sih kita mengetahui siklus mensnya teratur atau tidak? Ya. Jadi gini, memang perempuan tuh makhluk yang unik ya. Kalau haidnya banyak dia komplain, dia nggak haid dia juga komplain juga, ya nggak kan gitu. Jadi begini, apa yang disebut sebagai teratur pada siklus haid seorang perempuan? Ya dia siklusnya harus antara 21 sampai 35 hari. Jadi ada sekelompok perempuan yang memang mungkin haidnya 1 bulan 2 kali. Tanggal 1 dia haid, tanggal 22 dia haid lagi. Tapi itu normal, karena masih 21 range-nya. Ada juga yang mungkin 2 bulan sekali.
Karena tanggal 1 dia haid, nanti tanggal 36 dia haid lagi. Tanggal 36 nggak ada, berarti udah lewat bulan berikutnya kan ya. Karena dia siklusnya 35 hari. Tapi itu within normal limit. Oke. Mana yang nggak normal nih? Misalnya dia sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan nggak haid. Nah, artinya ini menunjukkan ada gangguan haid yang kita sebut sebagai oligomenorrhea. Artinya apa? Kalau ada oligomenorrhea, di mana nih problemnya? Karena haid itu kan diatur dari poros hipofisis, hipotalamus sampai ovarium. Yang bermasalah di mana nih? Di otaknya kah? Atau di indung telurnya kah? Gitu. Kenapa? Karena perempuan itu ternyata oleh Tuhan, begitu dia lahir, dia diberi harta yang kita sebut sebagai folikel. Itu lahir ceprot dikasih sama Tuhan, berat 5 juta. Begitu dia haid pertama itu kan dikeluarkan satu persatu sampai kemudian habis dan dia masuk dalam masa menopause. Sampai cadangannya habis ya? Cadangannya, itu kita sebut sebagai cadangan ovarium. Nah ini yang kita perlu lihat. Kalau ada perempuan usia muda, dia haidnya tidak teratur, ada masalah di mana? Apakah cadangan telurnya sudah habis, artinya dia prematur terjadinya penghabisan cadangan sel telur, atau ada problem yang lain? Nah ini harus kita assess. Nah cuman masalahnya begini, apakah dia sudah ingin hamil atau belum? Nah itu, karena tujuannya apa? Kita membuat seorang perempuan itu berovulasi. Jadi haid itu teratur menunjukkan kalau perempuan itu berovulasi. Jadi ovulasi tidak dibuahi, maka terjadilah haid. Kalau dia dibuahi, terjadilah kehamilan kan gitu. Nah kalau dia tidak haid, asumsinya adalah bahwa dia tidak ovulasi. Tidak ovulasi identik dengan tidak subur. Loh, saya mau dong dok dibuat subur, ya besok saya nanti gampang. Loh kalau dibuat subur sekarang, hamilnya masih 5 tahun lagi, terus apa gunanya kan begitu. Nah jadi kita harus tahu nih goalnya. Kita mengakses masalah itu kalau memang dia benar-benar sudah ingin hamil. Nah itu. Oke, ini ya dok, nanti kita bicara tentang gangguan menstruasi di part ya, gitu ya. Nah, tadi kita udah bicara mengenai gangguan kesuburan pada wanita. Nah, apa sih penyebab tersering dari, apa saja sih penyebab dari gangguan kesuburan pada wanita? Ya, jadi gini, yang kita sebut pasangannya tidak subur itu kan ada 4 faktor. Faktor laki-lakinya, kualitas spermanya, ini dikuasai sama dokter Seso. Nah, saya menguasai 3 nih. Betul. Nomor 1 adalah rahimnya. Nomor 2 adalah saluran telurnya. Nomor 3 adalah indung telurnya. Rahim itu tempat nanti bayi itu nempel. Saluran telur tempat di mana terjadinya kehamilan. Indung telur adalah tempat untuk benihnya tadi dibuahi. Nah ini 3 hal ini harus baik semua dan itu harus kita assess. Nah ini yang kadang-kadang suka dilupakan oleh pasangan. Jadi begitu dia tidak hamil, kemudian dicari bagaimana dia ngusahain jalan-jalan yang alami. Karena takut untuk periksa ke dokter, takut nanti kalau ketahuan malah ada penyakitnya. Atau mungkin terbentur masalah biaya misalnya. Kemudian dia mengkonsumsi hal-hal yang alami, yang mungkin dalam tanda kutip tidak rasional. Akhirnya malah menghabiskan usia. Tadi kita lihat punya cadangan sel telur kan. Nah umurnya udah 30, 35 baru bingung, baru ke dokter. Padahal sebenarnya semakin lama seorang perempuan itu tidak hamil, makin tua usianya, maka peluang hamilnya akan semakin rendah. Nah inilah pentingnya kita untuk segera memeriksakan supaya kita masih tetap memiliki peluang hamil yang lebih tinggi. Oke, tadi Dokter Okta sudah bicara mengenai program-program hamil yang alami, konsumsi bahan-bahan alami herbal. Kira-kira apa saja dan gimana sih fakta di balik itu semua? Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ya, balik lagi di kelas andrologi masih bersama Dr. Octavianus Wahyu, spesialis obstetrisi dan ginekologi. Nah, kita akan bahas nih. Jadi banyak ya dok ya, kalau misalnya yang lagi mau promil karena takut nih, Iya. dokter, jadi nyoba-nyoba nih. Betul. Program hamil secara alami. Iya, termakan testimoni. Iya, dan ada artis ini Iya betul. Iya. Programnya ini. Betul. Saya juga pernah bahas nih dok tentang program hamil dengan jeruk nipis. Waduh, ada juga ya jeruk nipis. Jeruk nipis berapa. Oke. Terus stop 6 bulan nanti baru boleh lagi. Oke. Oh iya. Oke, kita mau bahas satu-satu atau yang secara umum aja. Dokter Ya. Okta kira-kira apa sih pendapatnya tentang program hamil Ya. secara alami? Ya, jadi gini, penggunaan bahan-bahan alami pada suatu program hamil bukan berarti tidak diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Tapi tadi kita harus tahu persis. Sebenarnya problemnya ini ada di mana sih? Karena masalah tadi kan ada 4 ya.
ada masalah kualitas spermanya, masalah indung telurnya, masalah saluran telurnya, masalah rahimnya, dan satu lagi nih yang tidak terjelaskan, unexplained ya. Semuanya baik-baik aja tapi ternyata dia nggak bisa hamil-hamil juga. Nah mungkin ada masalah yang lain, mungkin gizi misalnya seperti itu. Nah kalau masalah gizi yang nggak terkait dengan 4 hal ini, nah mungkin tadi dengan herbal tadi bisa terpecahkan kan gitu. Tapi kalau ternyata masalahnya di saluran telur misalnya, saluran telurnya ternyata buntu dari lahir misalnya, atau mungkin terjadi infeksi, terjadi hidrosalping misalnya, itu kehamilan mau dikasih apa aja nggak akan terjadi sebelum itu diatasi kan begitu. Atau ternyata kualitas spermanya yang buruk sekali, atau malah azoospermia. Nah itu mau makan kurma sebanyak-banyaknya juga nggak akan hamil selama spermanya tidak ada kan begitu. Artinya memang kita harus tahu. Nah semakin lama kita menunggu, itu bukan peluang hamilnya makin tinggi, tapi semakin rendah kan begitu. Nah ini yang harus dipahami perempuannya dulu dari sisi perempuan. Jadi kita ke dokter itu untuk menentukan masalah saya ada di mana. Nah begitu kita tahu masalahnya, nah disitulah kita tuh usaha kita di situ. Oh saluran telur saya bermasalah, apa yang bisa saya kerjain? Oh ternyata indung telur saya yang bermasalah karena berat badan saya berlebih misalnya begitu. Wah apa yang harus saya kerjakan? Lah dokter saya bisa bayangin ibunya udah berbadan gemuk, kemudian tiap hari dia makan kurma. Karena dibilangnya kurmanya baik, padahal isinya karbohidrat dengan kalori yang tinggi. Berat badannya nggak pernah turun, siklusnya nggak pernah baik, ya kan begitu. Walaupun itu makanan yang baik. Ya jadi makanan yang baik kita harus tempatkan di tempat yang baik juga kan begitu. Nah, seperti itu. Oke, nggak semua gini ya. Jadi iya. Gangguan kesuburan itu macam-macam. Betul. Mungkin di satu orang berhasil. Iya. Gangguan nutrisi atau gizi. Iya. Di orang lain mungkin gangguan karena Iya. Iya. Bahkan ada pasien udah 3 tahun nggak hamil, ketemu saya 1 kali, cuma saya kasih asam folat aja hamil ada loh. Berarti kurang asam folatnya. Makanya itu kan. Jadi hal seperti itu bisa, tapi kan nggak bisa kita jadiin testimoni. Wah ternyata kalau ketemu Okta, kasih asam folat pasti hamil kan? Enggak, kan begitu. Ya, jadi kita harus berdasarkan bukti, ya berdasarkan fakta. Mana gitu yang mau kita arah, ya supaya kita tidak membuang-buang waktu dan tidak membuang-buang biaya, kan gitu. Oke, kira-kira nih Dokter Okta, kira-kira berapa lama sih misal saya mau dok, saya takut nih, nah, kan program hamil secara alami dengan herbal itu lebih murah. Kira-kira saran dari Dokter Okta berapa lama sih kita boleh mencoba itu dok? Oke, jadi begini, kalau usianya memang di bawah 30, ya kita menunda sampai 1 tahun tuh it's fine. Oke, gitu. Karena peluang hamilnya masih sama lah sampai 30. Tapi begitu 30 ke atas, apalagi 35 ke atas, itu harus segera. Karena peluang kehamilannya makin lama makin turun. 6 bulan ya dok ya? Iya, betul. 6 bulan aja udah harus. Apalagi kalau 40 tahun. Wah, bulan, ya? iya betul. Karena artinya semakin kecil peluangnya, kita butuh resources yang lebih banyak. Pemeriksaannya lebih lengkap, kemudian biaya yang lebih tinggi. Nah kan artinya semakin kita menunda bukan semakin murah kan, jadi semakin lebih mahal. Belum lagi kita kemarin-kemarin udah beli herbal macem-macem, nah, biaya udah terbuang dengan hasil yang tidak maksimal. Ya, dok, ya? Betul, iya. Oke nih, sekarang jadi gini. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang lagi promil secara ya pertama alami, jangan lama-lama. Kalau ternyata belum ada perkembangan, segera konsultasikan dengan dokter kandungan dulu mungkin ya kalau yang perempuannya. Nah, terus biasanya pertanyaannya nih, di dokter kandungan apa saja sih yang dikerjain ya? Gitu ya? Betul. Diperiksa Ya. apa aja? Ini seringkali banyak yang kaget kalau periksa kehamilan. Duh, kok dok, saya kok diginiin kayak gitu. Padahal sebenarnya standar pemeriksaan untuk infertilitas itu harus menggunakan USG transvaginal. Transvaginal. Ya, artinya USG-nya memang nggak lewat perut, tapi memang lewat alatnya kita masukkan ke dalam vagina pada waktu yang tepat. Kapan? Kapan dok? Ya, kapan waktu yang tepat itu adalah pada hari kedua haid. Loh kok ini lagi haid kok diperiksa dok? Lagi darahnya. Nah, kan gitu. Jadinya, wah kok kayak begini. Padahal pada hari kedua haid itu kita anggap sebagai keadaan yang basal. Benar-benar state yang paling dasar dari 3 siklus tadi, siklusnya indung telur, rahimnya, ya kan, itu bisa kita lihat dalam keadaan yang basal. Jadi apakah di rahimnya itu misalnya ada miom atau adenomiosis yang kira-kira menjorok ke arah endometrium, tempat nanti bayi itu menempel, ada nggak? Itu akan terlihat jelas. Kemudian kita bisa melihat indung telur pada saat dia awal, sebelum dia berproses. Apakah ada tadi cadangannya yang kita sebut sebagai antral follicle count? Banyak nggak nih? Ya kalau di antara 5 sampai 12, oh berarti masih cukup lah. Tapi kok ternyata tinggal 1 ya, atau tinggal 2 ya. Umurnya misalnya kok baru masih muda nih, jangan-jangan cadangannya udah kurang. Kita harus periksa, kita konfirmasi. Kita periksa hormon namanya antimuliran hormon. Nah ini
bagus nggak nih hormonnya? Jangan-jangan sudah rendah sekali misalnya, dia sudah masuk masa premenopause dini misalnya, nah, seperti itu. Kemudian kita akan assess itu. Nah, kemudian nanti pada hari ke-10 atau hari ke-12 haid, kita akan assess, akan lihat gimana saluran telurnya. Bisa dengan pemeriksaan salin infusonografi atau bisa dengan pemeriksaan HSG. Mana yang nanti kira-kira affordable bisa kita kerjakan. C1 HSG, ya. betul. Nah, banyak yang takut nih karena dengar-dengar sakit, Dok. Betul. Jadi sebenarnya nyeri itu karena memang kita memasukkan alat ya dari bawah, kemudian kita beri cairan atau zat kontras, kemudian difoto. Tujuannya apa? Kita mau melihat dalam bentuknya rahim, yang nanti buat tempat menempel bayi, sama salurannya. Apakah semua itu bisa terlewati cairan tadi dengan baik? Ya, kalau dia baik, kita berasumsi bahwa ya dia memang baik. Tapi kalau ternyata nanti dari hasilnya itu buntu, belum tentu loh itu benar-benar buntu. Ya, jadi memang alat HSG tadi memang tidak bisa memprediksi 100% kalau dia benar-benar buntu. Berarti kita harus konfirmasi. Dengan apa? Harus dengan operasi. Sayangnya, memang kita harus ngelihat dong dengan mata kepala sendiri. Tinggal pakai operasi nanti pakai laparoskopi atau operasi biasa. Kan gitu ya. Itu nanti tergantung preferred dan tergantung SDM-nya, kemampuannya dan tergantung biaya tentunya. Jadi pemeriksaan standar itu adalah pertama USG tapi transvaginal ya. Betul. Bukan USG perut. Iya. Hari kedua menstruasi. Betul. Terus kalau memerlukan perlu yang namanya HSG. Iya. Betul ya untuk melihat saluran telur. Iya. Betul ya, Dok. Nah, jadi itu oke, sudah semuanya baik, Dok. Kira-kira apa lagi yang diperiksa? Nah, begitu kita tahu nih, oh ini salurannya bagus, rahimnya bagus, maka kita akan lihat fungsi indung telurnya. Kapan kita ngeliat fungsi indung telur? Kita lihat pada hari ke-12 sampai hari ke-14. Apakah ada folikel yang matur yang nanti akan pecah tuh untuk keluar ovulasi, sel telurnya nanti akan dibuahi, ada tidak? Nah, harusnya pada hari ke-12 sampai hari ke-14 itu kita mendapatkan folikel ukuran di atas 18 mm. 18 mm. Setidak-tidaknya. Artinya menunjukkan, oh ini ada folikel yang berkembang. Artinya hormonalnya berjalan dengan baik. Terus kita harus konfirmasi nih, ini pecah beneran nggak nih? Kapan kita konfirmasi? Ada dua cara. Nomor satu, hari ke-21. Ya, kita cek hormon progesteron misalnya. Lebih nggak dari 1,5 nanogram. Kalau iya, dia ovulasi. Tapi kalau enggak, wah ini nggak ovulasi. Atau yang paling gampang, kita nggak bisa periksa hormon karena periksa hormon mungkin berbiaya mahal ya. Kita suruh kontrol pada haid berikutnya. Kalau haid berarti kan nggak ada pembuahan nih. Tapi dia ovulasi nggak? Kita lihat pada hari kedua, kita lihat indung telurnya. Pecah nggak tuh telur yang kemarin kita lihat bulan kemarin? Ya, iya. Kalau telurnya nggak ada, oh berarti pecah. Kan nih begitu. Nah, ini juga yang kadang-kadang kemudian sering disebut sebagai kista kalau dia nggak pecah ya. Namanya follicle persistent atau kista lutein. Nah, itu yang kemudian kalau di USG mungkin pada hari ke-21 misalnya gitu, ini ada kistanya nih Bu, ukurannya 3 cm, ibunya udah panik, wah saya punya kista, bayangannya macam-macam, padahal itu hal yang normal. Jadi perempuan itu punya kista itu barang yang normal selama ukurannya nggak lebih dari 5 cm. Oke, 5 cm. Iya, kalau lebih dari 5 cm, nah baru. Kecuali kistanya spesifik, misalnya kista coklat, endometriosis, itu dari USG kita bisa bedain, oh ini kira-kira endometriosis nih. Lihat ada keluhan nggak? Wah haidnya ternyata sakit. Nah ini jangan-jangan memang endometriosis. Kalau endometriosis walaupun kistanya kecil, itu memang mengganggu. Nah ini harus segera kita tangani. Nah itu. Oke, let's tunggu dulu Dok. Jadi nanti kita lanjut lagi. Nah biasanya ini udah pasien sudah datang ke dokter kandungan, terus dia periksa, terus dia harap-harap cemas. Tiap bulan kan suruh datang, jadi enggak. Iya betul. Gimana sih tanda-tandanya? Taunya telat nih. Kita saksikan, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kelas Andrologi. Ya, balik lagi di Kelas Andrologi masih bersama Dr. Octavianus Wahyu, spesialis obstetri dan ginekologi. Dok, tadi kita udah bahas panjang lebar mengenai promil dari yang alami, herbal-herbalan, periksa ke dokter. Nah, terus ini, oke, kita sudah sesuai aturan dokter. Oke, kita berhubungan pas masa subur. Iya, sangat terencana ya, betul. Harap-harap cemas. Bulan besok ini jadi atau enggak? Iya. Nah, gitu ya. Program kita jadi atau enggak? Iya. Nah, kadang-kadang banyak nih yang stres kan, itu mau tes pack, positif atau enggak, takut. Iya, Tapi iya. kayak ini gejala saya nih antara mau mens atau saya hamil. Gimana sih Dok? Ya, betul. Jadi memang ini jadi beban psikologis ya untuk
wanita-wanita yang memang sudah benar-benar pengen hamil. Jadi dia begitu terlambat haid, mau ngetes takut kecewa, PHP nih nanti gitu kan gitu. Nah jadi memang kita untuk mengetahui kehamilan ada dua ya, jadi tanda kehamilan pasti dan tanda kehamilan tidak pasti. Yang tidak pasti tadi gejala-gejalanya, oh dia terlambat haid, kemudian punya gejala mual, kemudian payudaranya terasa kencang, misalnya gitu ya, karena perubahan-perubahan hormonal. Tapi apakah itu pasti? Belum tentu. Makanya disebut sebagai tanda yang tidak pasti. Apa tanda pastinya? Apakah tes hamil itu merupakan tanda pasti? Ternyata bukan juga. Ternyata bukan juga. Terus apa dong tanda pastinya? Tanda pastinya adalah kita bisa menemukan kantong kehamilan dalam rahim. Yang kalau lebih bagus lagi kita bisa konfirmasi dengan kadar hormon kehamilan dalam darah. Karena itu related. Jadi usia hamil misalnya 5 minggu itu related dengan misalnya 300 sampai 500 ya international unit dari kadar beta HCG di dalam darah. Itu kadarnya akan semakin meningkat. Bahkan sekarang kita sudah bisa memprediksi misalnya pada usia kehamilan tertentu kalau ternyata kadar beta HCG tidak sesuai, kita sudah bisa menduga bahwa ini mungkin akan terjadi kegagalan kehamilan. Ya, bahkan kita sekarang bisa juga menilai apakah hormon-hormon yang menunjang kehamilan itu mencukupi. Misalnya hormon progesteron. Ada beberapa orang yang memang dia defisiensi fase lutealnya. Jadi yang menyokong hamil itu kurang. Harus kita beri hormon dari luar. Yang ini sering disebut sebagai penguat hamil. Padahal sebenarnya bukan penguat hamil. Iya, penguat kandungan. Padahal sebenarnya bukan penguat kandungan. Kita memberi suplemen hormon progesteron. Hanya pada orang-orang yang memang kurang. Ya, nggak semua. Karena sebenarnya obatnya spesifik. Ya harusnya yang paling bagus yang micronized progesteron yang dimasukkan lewat vagina. Dan sekarang ada juga sedia yang lebih baru bisa diminum, ya ada juga tapi spesifik. Jadi memang pada kelompok yang spesifik, nggak semua. Wah kayak gitu semua ibu hamil kasih aja biar kuat kandungannya, nggak bisa. Kenapa? Karena bisa dibayangkan dok. Misalnya begini, ternyata bayi yang nggak mau tumbuh ini sebenarnya bayi yang tidak baik. Oke. Kan nggak semua. Seleksi alam betul ya. Kan nggak semua dong yang ditanam itu pasti baik. Ya mungkin ada yang nggak baik. Secara hukum alam dia memang harus keluar. Entah karena memang genetik dari spermanya yang tidak baik atau genetik dari sel telurnya yang nggak baik, kan begitu. Dia harus keluar. Nah ternyata kalau kita support, kemudian jadilah dia anak yang cacat. Kan berarti sebuah kerugian sebenarnya kita memperkuatnya itu. Jadi memang spesifik, ya nggak bisa dipukul rata semuanya, itu dia. Tuh, jadi tadi kalau misalnya, oke, kita si perempuan ini, istri saya sudah telat. Iya. Telat, oke, harusnya tanggal 20 nih. Nah, ini sampai tanggal 25 kok nggak haid-haid nih. Terus kapan sih waktu yang tepat sebenarnya kita untuk mulai paspek? Ya. Jadi test pack dikerjakan pagi hari, begitu dia terlambat haid. Oke. Kalau misalnya hasilnya positif, segera konfirmasi. Oke. Ya, segera konfirmasi, periksa nanti biar di USG atau mungkin kalau perlu cek darah untuk cek kadar beta HCG. Kalau negatif jangan kecewa dulu. Kenapa? Tadi nih, hormon ini adanya di darah dulu, hormon hamil. Nanti kalau udah dia baru ke ginjal, dibuang lewat urin. Jadi mungkin di darah belum banyak, belum sampai ke ginjal, belum positif dia. Karena dia punya range kan, batasnya dia bisa jadi positif. Bahkan terlalu tinggi aja dia negatif. Gitu ya. Jadi misalnya hamil 9 bulan di PP tes gitu, di tes hamil bisa negatif hasilnya. Walaupun atau yang berita nih ada si selebgram yang tes pack katanya positif. Iya. Karena ya beta HCG juga ada di kanker testis. Betul, kanker testis. Iya. Dia beli Polymer Geniol. Vitamin amil loh. Katanya bentar lagi kita beritanya keguguran katanya. Aduh. Nah, jadi biasanya nanti diulang lagi berapa lama dok? Ya, biasanya kalau seperti itu kita bisa ulang 3 sampai 1 minggu. Oke. Nah, ya. Terus yang perlu diingat ini nih sebenarnya manajemen stres ya, artinya mindset. Karena kalau perempuan itu dalam tanda kutip dia stres ya, stresornya tinggi, maka kan mengganggu tuh siklus tadi hipotalamus, hipofisis sampai ke ovarium. Sehingga kemungkinan dia hamilnya juga akan lebih sedikit menurun, ya kan? Nah, terus orang yang hamil dia stres, itu kemungkinan lahir prematur lebih tinggi. Dan kemungkinan bayinya lahir kecil lebih tinggi. Terus kemungkinan anaknya nanti jadi terantum itu juga lebih tinggi. Nah, tuh jadi ibu hamil tuh harusnya bahagia. Cuman seringkali kan karena dia sudah lama mengharapkan kehamilan, serba takut, parnoan katanya, mau makan sate takut, mau jalan-jalan takut, naik motor takut gitu. Nanti kalau kenclok kalau iya, nah ini perlunya suami, mertua mungkin orang tua itu kan.
Betul, ya nanti dia makan apa sedikit, jangan makan pedas, nanti bayinya kepedesan di dalam. Oke dok, menarik sekali nih. Oke, di akhir kata nih, kira-kira apa sih pesan dokter Okta untuk para nih yang lagi Ya. pejuang dua garis? Berjuang 2 garis ya. Jadi begini, nomor 1, pastikan 4 tadi. Kualitas spermanya, saluran telurnya, indung telurnya, rahimnya. Ya, kemudian gizinya pastikan. Jangan sampai dia anemia, defisiensi vitamin D misalnya. Setelah itu dipastikan, ada masalah nggak? Kalau itu tidak ada masalah, nah tadi bisa menunggu 6 bulan, 1 tahun. Silakan pakai cara-cara yang alami. Hubungan seksual yang teratur, seminggu 3 kali, olahraga 150 menit per minggu misalnya. Tapi kalau ada masalah, fokuskan untuk mengatasi masalahnya itu. Ya, jangan putus asa, karena teknologi kedokteran untuk hamil itu udah sampai ke bayi tabung. Bahkan kita sudah bisa menyimpan embrio, bisa menyimpan sel telur, bisa menyimpan sperma dengan kondisi yang akan baik-baik saja sama seperti hamil alami. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Jadi jangan di stigma, kalau hamilnya bayi tabung berarti ini punya masalah gitu kan. Enggak. Ya, jadi bayi tabung itu solusi. Sama seperti kita sakit terus kita ke dokter dapat obat. Nah, sama persis ya. Jadi termuktahir. Iya, solusi untuk bisa memiliki keturunan. Jadi jangan ditunda-tunda dan jangan malu untuk program hamil. Jadi bukan berarti tidak mampu, ya, tapi memang butuh bantuan. Nah, gitu. Jadi segera, jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih Dokter Okta buat pencerahan nih, ngobrol-ngobrol santai di kelas andrologi. Menarik kan? Jangan lupa untuk like dan tulis komentar kalau misalnya ada pertanyaan. Mudah-mudahan nanti Dokter Okta juga bisa bantu jawab. Ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang memerlukan. Saya ingatkan untuk kamu untuk subscribe kelas andrologi supaya kamu nggak ketinggalan kelas-kelas andrologi berikutnya. Sampai jumpa dan salam